Kalau yang tiganya itu adalah tentang masa mudanya di mana dia habiskan, waktunya di mana dia pakai, kemudian juga ilmunya yang Allah kasih apakah dia sudah amalkan atau tidak. Nah, harta khusus dari mana dia dapat, kemana dia keluar. Pernah kami jelaskan harta itu ya eh, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yang terbaik, sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal. Itu yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu punya income yang halal, mungkin kalau ibu-ibu dari suami, misalnya suaminya kerjanya halal atau memang ada bisnis halal, itu yang sudah bagus, tinggal bagaimana pengeluarannya, harus dua-duanya dikontrol. Ini orang yang terbaik, sumber halal, keluar pada halal. Yang kedua, setengahnya baik, setengahnya buruk. Setengahnya tidak akan dihisap oleh Allah, setengahnya akan ada hisap. Yaitu sumbernya halal, dikeluarkan pada yang haram. Dia sudah dapat income yang halal tapi dipakai judi, dipakai zina misalnya. Maka ini sumbernya setengahnya dapat pahala, setengahnya dapat dosa pengeluarannya dan Allah akan tanya hari kiamat. Yang ketiga, ini dua-duanya buruk, dosa. Ya. Walaupun sebagainya di mata manusia baik, yaitu sumbernya haram, pendapatan dari judi, dari riba, dari manipulasi data, lalu dipakai ibadah, dipakai umroh, dipakai haji, dipakai bakti sama orang tua, dikasih nafkah keluarga, ini semuanya dosa. Karena dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menginfakkan harta dari yang haram kecuali pasti akan menambah hukuman dan siksaan bagi dia di neraka. Jadi ini kebodohan, kadang-kadang ada orang begitu. Dia pikir ini dana korupsi, ini dana haram, ya sudah, tidak apa-apa deh umrohin ibu sama bapak saya. Nggak ada pahalanya dan tidak akan diterima itu. Tidak akan diterima. Ini tetap akan mendatangkan dosa. Karena Nabi SAW mengatakan Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci dan bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Nah yang terakhir yang paling buruk, sudah sumbernya haram dikeluarkan pada yang haram. Hasil manipulasi data, mencuri dan segala macam, lalu dikeluarkan untuk judi, untuk zina, sudah sumbernya buruk kepada tempat yang buruk lagi. Maka harus hati-hati sekali, ya harus jeli sekali dalam masalah ini. Baik, jadi kita mendoakan diri kita, ya, dan mendahulukan diri kita, dan baru kita ikutkan orang lain. Ya. Beranjak daripada perkataan Ubay atau penyampaian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Bahwa Rasulullah SAW apabila mengenang seseorang, ya, lantas beliau berdoa untuknya, maka beliau memulai dari diri beliau sendiri. Ada footnote di bawah tentu, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian penulis mengatakan tetapi telah sabit, ya maksudnya sabit itu kalau mau ditulis di bukunya, maksudnya telah benar ya ada dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW tidak memulai doa dari dirinya sendiri seperti mendoakan Anas ibnu Abbas dan Ummu Ismail radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di adab ini artinya pilihan. Bapak Ibu boleh mendoakan diri sendiri baru orang lain, boleh juga langsung mendoakan orang lain. Misal ada orang tiba-tiba datang kepada Bapak Ibu mengatakan tolong doain saya. Lalu kita lihat, oh kiblat di mana? Sana. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah sembuhkan penyakitmu, semoga Allah mudahkan urusanmu misalnya. Boleh saja. Tapi kalau kita mau libatkan diri kita, itu bagian yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Artinya ada riwayat yang menyebutkan Nabi memulai diri sendiri, riwayat Ubay bin Ka'ab, ada juga riwayat yang lain dari ya disebutkan dari hadis ya Thabit. Ya, di sini tidak disebutkan siapa sahabat yang meriwayatkannya, namun Nabi SAW pernah mendoakan Anas, mendoakan Ibnu Abbas dan Ummu Ismail, ini semuanya tanpa memulai dengan doa buat diri sendiri. Karena Anas bin Malik ini ibunya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pernah bertemu dengan Nabi SAW, lalu Ummu Sulaim mengatakan tolong doain Anas ya Rasulullah. Maka Nabi langsung doakan agar Anas dipanjangkan umurnya dan diberikan melimpah harta dan juga keturunan. Dan ternyata betul Allah memberikan umurnya panjang. Anas ini hidup sampai hampir 100 tahun dan juga memiliki keturunan yang banyak dan harta yang melimpah. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas, Nabi SAW menepuk pundaknya atau dadahnya sambil mengatakan semoga Allah menjadikanmu faqih dalam agama. Dan ternyata dia menjadi orang yang atau ulamanya kaum muslimin. Kemudian yang ke-17, Bapak Ibu sekalian, selain tadi mendoakan diri sendiri, tidak berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Kata penulis, dinukil dari Ibnu Sa'ad
bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ayah saya mendengar saya berdoa, ya Allah, saya memohon surga kepadamu dan nikmat-nikmatnya, keindahannya, begini dan begitu. Dan saya memohon perlindungan kepadamu dari api neraka, rantai besinya, belenggunya, dan begini dan juga begini. Ayahku berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu qauman ya'taduna fid du'a, akan datang kaum nanti yang melampaui batas dalam berdoa. Jadi jangan sampai kamu termasuk dari mereka. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas menasihati anaknya. Jika kamu diberi surga, maka kamu akan diberi surga dan segala nikmatnya. Jika kamu dihindarkan dari azab neraka, maka kamu akan dihindarkan dari neraka dan segala azabnya. Ini ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Riwayat ini memberikan pelajaran kita yang pertama, pentingnya seorang ayah atau ibu, orang tua selalu menasihati anaknya. Nah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas menasihati anaknya, walaupun anaknya sedang melakukan ibadah. Jadi jangan, kadang-kadang ada orang tua karena dilihat anaknya sudah baik, dia tidak peduli lagi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Justru kalau orang berbuat baik kita berikan dukungan, kalau dia berbuat salah kita luruskan. Ya, dukungan ini penting sehingga anak-anak itu terus termotivasi untuk istiqomah. Ini diambil dari bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini saat ini salah satu dari 10 orang sahabat dijamin masuk surga, Bapak Ibu sekalian ya. Ada 10 orang sahabat yang Nabi sebutkan namanya dijamin masuk ke dalam surga. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah pentingnya seseorang kalau berdoa tidak melampaui batas, dalam arti kata kalau dia sudah minta global tadi misalnya ya Allah mudahin jodoh buat saya yang terbaik di sisimu, sudah selesai. Jangan rincikan tinggi, putih, kaya, pintar, ini itu ini segala macam. Nanti kalau ada kriteria yang tidak masuk di situ, belum masuk, tidak ada di wilayah, tidak dapat gitu kan. Ya Allah berikan saya rumah tapi harus di Menteng misal. Contoh. Sehingga kalau belum ada rumah di Menteng yang mau dijual, ya, atau tidak ada tanah kosong, dia belum dapat. Tapi kalau ya Allah berikanlah aku ya rumah yang bisa layak untuk aku hidup dan menurutmu yang terbaik. Udah Allah kasih di mana yang terbaik. Nanti Allah akan sekaligus kasih bukan cuma rumahnya. Kalau kita minta rumah nanti Allah, tidak usah kita bilang ya Allah saya minta rumah dengan semua perabot-perabotnya. Sofanya yang merek ini misalnya atau ranjang merek ini. Nah itu kan rincian, itu melampaui batas yang dimaksud. Tapi mintalah rumah orang sudah faham. Berarti akan ada dengan seluruh isinya gitu ya. Nah kita seperti itu permohonannya. Nah ini yang dimaksud. Makanya di sini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah saya minta kepadamu surga